Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Kita disiplin. Ya. Oke. Rapi, memang. Baik. Tadi sudah sapu belum? Sudah. Kehadiran kalian supaya ibu tahu siapa yang hadir hari ini, siapa yang tidak. Yang tidak hadir ada atau tidak? Siapa yang tidak hadir? Oh, nanti sorok. Satu orang saja dengan Rizky. Atau dengan Rizky. Ya. Itu dibaca, modul yang diberikan itu dibaca. Sekarang ibu mau tanya nih kalian. Siapa yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Ayo. Ya, nama siapa? Jadi tadi, Iya. Ilmu ekonomi bagaimana mengenal pengertiannya? menurut saya ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup. Ya, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ilmu ekonomi. Yang lain siapa lagi? Ya. Menurut saya ilmu ekonomi adalah ilmu tentang kalkulasi hidup itu. Jadi artinya bagaimana cara untuk hidup sejahtera, sama bagaimana cara untuk hidup makmur. Ilmu ekonomi itu adalah salah satu ilmu tentang kalkulasi hidup. Artinya apa tadi? Artinya bagaimana cara untuk hidup sejahtera, bagaimana cara untuk hidup makmur. Iya, artinya tadi di mana teman kita mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi itu adalah kompetensi dasar. Lalu di dalam kompetensi dasar itu di mana indikator yang harus kita capai, ya, kalian capai dari konsep dasar bidang-bidang ekonomi dan juga definisi pengertian dari permasalahan. Iya, permasalahan ekonomi dan juga bagaimana cara untuk mengatasi masalah ekonomi. Setelah kita mengetahui atau merincikan PBL dengan metode menyangkut definisi pengertian ekonomi yang dijelaskan oleh para ahli-ahli ekonomi. Terus memperjelas tentang ruang lingkup ekonomi dan juga merincikan yang ekonomi dan juga definisi permasalahan ekonomi atau yang disebut kelangkaan, ya, dan juga merincikan apa? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Ya. Nah, di sini kekayaan sekalipun setiap daerah itu memiliki, ya, atau letak geografisnya berbeda, tetapi tidak. Ya. Nah, ini juga bagian dari kalian. Kalian ini adalah sebagai pelaku ekonomi yang dimana dididik dan terbaik. Kalian sudah tahu semua tadi, dimana di sini ibu
menyala sedikit. Ya, sudah selesai. Jadi, baik. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita berdiskusi. Kalian tadi kan sudah baca itu buku toh? Ada toh? Terus ibu juga sudah kasih modul. Tadi video sudah menjelaskan tentang ilmu ekonomi dan juga dari awal permasalahan. Lagi ya, ibu yang bagi kelompoknya. Ya, kelompok 1 mulai dari ini berapa orang kita? 29. Dengan presentasi dari kelompok yang mau dipresentasi. Ya, yang lain fokus di untuk materi. Langsung dipakai, tetapi jumlahnya terbatas memerlukan proses produksi yang memerlukan biaya teknologi dan pengetahuan yang memadai. Selain itu ada sumber daya yang tidak dapat dipengaruhi, meningkatkan kebutuhan manusia yang semakin cepat melebihi kemampuan penyediaan selain kebutuhan. Misalnya, pemerintah bekerjasama dengan pengusaha dalam berusaha untuk memberikan fasilitas penyediaan. Menyangkut presentasi dari kelompok 2, dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Coba cek apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Ada yang menjawab? Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 atau pertanyaan dari kelompok 3. Yang dimaksud dengan kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kehidupan kita. Oke, di mana kelangkaan itu adalah apa? Terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Pertanyaan? Pertanyaan? Ya. Sumber daya dan alat pokok kebutuhan yang disediakan untuk persiapan kembali. Oke, di situ kan kalian sudah menjelaskan tentang salah satu faktor ya. Faktor penyebab kelangkaan itu adalah sumber daya alam yang terbatas. Contohnya apa? Gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air hujan yang kita tarik dari atap rumah. Atap rumah kan dari seng, jadi air hujan menjadi kotor. Oleh karena itu air bersih sangat langka untuk kita bagaimana? Terima kasih. Yang berikut, siapa yang mau presentasi? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini hasil dari diskusi kami kelompok 1, yaitu beberapa pendapat para ahli di bidang ilmu ekonomi. Ada 4 ahli. 4 ya, 5. Oke, yang pertama menurut Rika buat pilihan dengan tanpa menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi
dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam membuat sebuah alternatif untuk barang atau jasa yang memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Terima kasih. Baik, itu hasil dari presentasi kelompok teman kita dari kelompok 1. Nah, dari presentasi mereka ada yang memberi pertanyaan dari kelompok 3. Silakan bertanya. Baik, saya Kelompok 1 harap dengar dan catat pertanyaannya. Oke. Baik, saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Dari apa yang dijelaskan oleh para ahli-ahli mengenai ilmu ekonomi, adakah manfaat bagi kehidupan manusia? Kalau ada, berikan alasan. Baik, saya menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Iya, ada manfaatnya. Alasannya karena memberitahu untuk menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan hidup masyarakat. Baik, iya, ekonomi yang kalian sudah temukan. Tapi apa yang kalian presentasikan di situ menggambarkan bahwa gimana menjelaskan kepada kita semua ilmu ekonomi ini dapat memberikan pelajaran buat kita. Ini sangat penting agar supaya kita bisa memahami tentang ilmu ekonomi itu dan juga berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat manusia dalam kehidupan sebagai masalah utama atau masalah inti dalam kehidupan kita manusia, di mana apa yang kita butuhkan itu ya tidak pernah terbatas. Jadi kita di sini sampai di sekolah kita sebagai ucapan terima kasihnya maka kita memberikan uang. Oke, baik. Nah, dan juga karena masalah yang dilakukan kalau kita berhadapan dengan kondisi seperti ini. Salah satu contoh tadi yang dikemukakan oleh teman kita, di mana salah satu contoh dari faktor kondisi alam air. Kita di sini kan jarang mengkonsumsi air. Itu sangat konkret kehidupan nyata. Terima kasih menggambarkan tentang kehidupan nyata yang kita alami di dalam daerah kita kayak mana ini. Ya, alam memiliki keterbatasan karena kita tidak tidak memiliki sungai karena kita gunung semua, kita gunung. Jadi karena air hujanlah yang sering ada, maka kita mengkonsumsi air hujan walaupun tidak layak kalau dari segi kesehatan. Tapi karena kita butuh, mau tidak mau kita mengkonsumsi. Tapi sebenarnya itu adalah kebutuhan akan air bersih. Kebutuhan air ini adalah kebutuhan yang pokok. Dan hari ini mari kita berdoa bersama dan kita berdoa. Oke, sama-sama.